Di sesi pertama tadi kita sudah membahas mengenai ketersediaan bahan pokok dan barang penting jelang dan selama setelah hari raya yang alhamdulillah terbilang aman. Oke, kita lanjutkan perbincangan berikutnya ke masalah apa biasanya tiap jelang atau mungkin di saat Ramadan itu ada kunjungan atau istilahnya inspeksi ke retail modern atau toko-toko sembako itu mengenai pengecekan barang yang terbilang kadaluarsa. Apakah tahun ini juga akan ada seperti itu Pak dari Dinas Perdagangan Provinsi Kaltim? Ya, kalau pengecekan barang-barang kadaluarsa dan sebagainya itu secara rutin dilakukan oleh Dinas Perdagangan ya. Ada bidang tersendiri yang melakukan pengecekan itu. Jadi itu memang satu keharusan untuk menjamin agar konsumen itu mendapatkan barang yang berkualitas dan harga yang benar. Seperti itu. Jadi itu memang rutin dilakukan. Itu bekerja sama dengan Balai POM segala itu Pak ya? Ya itu kalau ada kasus tuh baru kerjasama dengan pihak lain. Tapi kalau yang normal rutin Dinas Perdagangan tuh mengecek harga dan mengecek distribusi barang-barang itu. Kalau ada yang ditemukan itu aturannya gimana Pak kalau misalnya ditemukan ada semacam yang sudah kadaluarsa atau mendekati tapi masih dijual itu mungkin Ya ada kebijakannya seperti apa Pak? kalau ada barang yang mendekati kadaluarsa atau sudah kadaluarsa, kewenangan Dinas Perdagangan ya merekomendasikan agar tidak diperdagangkan saja seperti itu. Tapi kalau dia tidak patuh nanti kena konsumennya kan punya hak komplain. Dan kalau konsumen komplain ada permasalahan, nanti bisa kita fasilitasi sehingga Dinas Perdagangan juga memfasilitasi komplain-komplain apabila ada konsumen dirugikan. Ada unit yang menangani masalah komplain konsumen yang dirugikan ini. Kalau unit itu sendiri bisa misalnya ada orang menyampaikan semacam via WA atau itu bisa Pak ya? Bisa. Ada hotline Pak ya? Hotline-nya langsung aja ke Dinas Perdagangan di Jalan S. Parman. Kebetulan unitnya itu juga ada di Dinas Perdagangan. Walaupun tenaganya itu kan independen tuh personel yang ada di situ ya. Sejauh ini ada yang memanfaatkan itu Pak? Oh banyak ya. Di situ ada sidang-sidang, sering terjadi sidang kalau ada konflik antara konsumen terhadap barang-barang yang dia konsumsi. Gitu. Penyelesaiannya akhirnya gimana Pak? Ada ganti rugi atau gimana gitu untuk konsumen yang merasa dirugikan tadi? Ya bisa terjadi ganti rugi tergantung kadar kesalahannya seperti itu. Kalau tidak salah kita di sini juga ada Lembaga Konsumen Indonesia apa itu ya? Itu ada nggak kaitannya Pak untuk hal-hal seperti ini? Kalau misalnya orang mengadu ke sana, itu bisa nggak misalnya ditangani bersama Dinas Perdagangan seperti itu? Ya memang bersama itu termasuk mitra kami. Jadi kami bermitra dengan lembaga-lembaga independen yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Nah, itu memang saling bekerja sama. Oke, saya punya pengalaman menarik. Bagi saya menarik, nggak tahu lah apakah mungkin ini sudah biasa. Jadi saya pernah singgah ke retail modern A, terus mendapati minyak itu memang tersedia lengkap yang premium itu Pak. Cuma harganya itu nggak ada Pak. Jadi kalau mau beli tuh yang minyak ini berapa harganya? Tanya dulu ke kasir. Ya. Ini berapa harganya? Saya pikir kan cuma di sini aja belum siap atau apa memasang label harga. Cuma saya ke minimarket berikutnya yang B, anggap aja sebut saja B. Hal sama juga Pak terjadi. Saya pikir nih kenapa tidak dipasang harga aja biar orang langsung kalau tinggal milih kan dia mau merek 1 atau 2 atau 3 gimana. Nah mungkin ini
apa ya Pak ya yang Oke. terjadi sebenarnya? Terima kasih, ini informasi yang menarik bagi kami di Dinas Perdagangan. Seharusnya kalau barang-barang dijual di minimarket atau retail-retail modern itu kan jelas ya termasuk harganya. Nah, ketika itu tidak ditaruh harganya berarti tidak ada kejelasan buat konsumen. Itu ya harusnya ditegur. Jadi dengan informasi ini nanti kami akan melakukan pengecekan ke retail-retail tersebut. Yang jelas kalau barang dipajang di situ harusnya jelas ya lengkap dengan harganya. Tetapi kita juga mungkin bisa memaklumi ya kalau orang kenapa tidak dipasang harga. Mungkin karena si pedagangnya ini masih ragu-ragu ya dengan perkembangan harga yang ada kecenderungan menaik sehingga dia harus mencari informasi apa harga eceran tertingginya itu seperti apa sehingga di situ dia baru bisa memutuskan untuk menjual berapa. Tapi ini perkiraan kita ya. Yang jelas pada kewajiban si penjual apalagi di retail-retail modern itu barang-barang itu harusnya ada harganya, apalagi minyak tadi kebutuhan harus jelas harganya. Kalau untuk mereka sendiri Pak, para penjual itu untuk mengetahui perkembangan harga itu ada semacam situs web atau apa atau tanya kemana atau gimana Pak? Ada, itu di Kementerian Perdagangan dia ada memiliki web yang dia juga di situ selain menginformasikan tentang harga eceran tertinggi, di situs itu juga menyajikan informasi tentang pertumbuhan harga-harga di kabupaten kota provinsi se-Indonesia. Jadi sudah ada itu. Dibuka saja di laman Kementerian Perdagangan di masalah harga harian misalnya seperti itu. Itu rinci sampai ke kabupaten kota sebuah provinsi atau cukup di ibu kota provinsi Pak? Kabupaten kota provinsi ada semuanya. Jadi kalau kita mau tahu kabupaten Hulu Sungai Utara misalnya, klik dulu provinsi Kalimantan Selatan, klik lagi Hulu Sungai Utara. Jadi sampai di kabupaten kota, bukan sampai di pasar. Itu update esok berikutnya beda lagi harganya kalau memang ada kenaikan. Iya, update karena mereka itu kan merekam informasi dari dinas-dinas perdagangan kabupaten kota provinsi se-Indonesia. Ada kewajiban bagi kami untuk menyampaikan informasi harga-harga harian. Dan untuk provinsi Kalimantan Selatan mengecek harga harian itu mudah sebetulnya. Karena di provinsi Kalimantan Selatan itu ada aplikasi yang namanya Sibunda. Sibunda itu sebuah aplikasi dulu yang diprogramkan oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Bunda Hajar Rauzatul Jannah, itu beliau yang bikin aplikasinya. Itu proyek perubahan beliau pada saat diklat kepemimpinan tingkat 2. Apa aja tuh Pak di website itu Pak yang memuat informasi jadi diklik dulu Sibunda, di situ informasinya adalah semua harga pokting ada di situ dan harian dan di kabupaten kota terlihat situ. Jadi kalau kita mau lihat aja di situ sebetulnya bisa terlihat. Oke, tapi pada kenyataannya kadang harga bisa berbeda Pak ya yang dijual di pedagang itu. Artinya kalau misalnya ada yang menjual terlalu berlebihan gimana nih Pak mungkin sebaiknya? Kalau menjual terlalu berlebihan melampaui harga eceran itu sebetulnya kembali ke nurani aja ya. Sepanjang masyarakat itu terima membeli tidak komplain kan gak ada masalah. Kualitasnya bagus terus orang menjualnya agak mahal, kemudian pembelinya terima aja kan gak ada masalah. Akan jadi masalah kalau si pembelinya itu komplain kan. Nah, gitu. Tapi sejauh ini untuk kejadian-kejadian seperti itu di Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada kasusnya. Artinya normal-normal saja. Oke.
Masih terkait minyak nih Pak ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Julhas menyampaikan rencananya bakal ada penyesuaian harga untuk minyak kita Pak. Penyesuaian itu biasanya cenderung naik Pak ya. Bisa mungkin turun. Nah mungkin informasi itu Pak sudah Bapak terima itu, terus Pak, mungkin bagaimana nanti pengaturannya di Kalimantan Selatan Pak? Ya, informasi secara resmi belum kami terima. Tapi kalau ada informasi seperti itu, sesungguhnya ya wajar saja. Kenapa wajar saja? Karena kan kondisi global kita ini memang membuat kenyataan seperti itu ya. Harapannya adalah walaupun misalnya nanti terjadi kenaikan harga minyak, naiknya itu harus terjangkau dan harus berpihak kepada masyarakat kecil. Maksudnya berpihak kepada masyarakat kecil itu artinya ada stok yang khusus untuk masyarakat yang tidak perlu naik harusnya, kan begitu. Kalau tidak salah besaran kenaikan cuma Rp500 atau? Apalagi kalau besarannya cuma Rp500 itu kan terjangkau dan masyarakat kira-kira bisa menerima. Tapi tadi tuh ruhnya kan sebenarnya kalau mau menaikkan tuh tetap saja ada yang untuk masyarakat kecil itu harapannya ya tidak naik. Entah mereknya menjadi sekarang kan yang normal tuh kan mereknya minyak kita kan. Betul. Minyak kita itu kan harganya terjangkau oleh masyarakat, makanya disebut minyak kita. Nah, kalau yang dinaikkan itu bukan minyak kita kan nggak ada masalah. Misalnya minyak merek lain naik itu kan konsumsi bagi orang yang mampu menjangkaunya. Iya. Tapi kuota untuk minyak kita itu kan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat kecil. Kalau informasi seperti ini apakah tidak dimanfaatkan segelintir orang untuk sementara minyak kita dia di stok dulu, nunggu kenaikan harga baru dilepas kembali? Ya, kalau serba kemungkinan mungkin saja orang seperti itu. Tetapi kan orang tidak semudah itu ya. Kenapa? Karena di setiap provinsi, kabupaten, kota itu ada namanya Satgas Pangan yang di situ terdiri dari berbagai stakeholder termasuk keamanannya. Ada polisi di situ, ada keamanan, ada pokoknya semua stakeholder yang terkait untuk pengamanan pangan yang namanya Satgas Pangan. Tadi mereka bisa melakukan pemantauan secara langsung dan manakala itu terjadi misalnya ada yang menimbun itu kan nggak main-main, itu bisa ditutup itu. Nah, jadi saya kira berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi bagaimana tegasnya tim Satgas Pangan, saya kira para distributor atau para pedagang besar tidak main-main lah dengan hal itu. Oke Pak, biasanya kalau menjelang Lebaran itu kan mungkin sepekan sebelumnya atau mungkin 10 hari sebelumnya orang-orang ini kan ramai membeli pakaian baru segala macam itu. Mungkin sekarang meski ada kemudahan secara online itu kan, tapi orang biasanya sekalian jalan ke mall atau mana. Cuma bagi sebagian kalangan tertentu kan kadang mereka cukup membeli di ada istilahnya tuh yang pakaian bekas itu kan atau thrifting itu. Nah, setahu saya itu kan Kementerian Perdagangan sudah sebenarnya melarang itu Pak ya, mendatangkan kembali itu ataupun menjual barang-barang bekas impor itu Pak. Nah, kalau di Kalimantan Selatan sendiri bagaimana Pak penerapan seperti ini? Sebab saya lihat masih ada sejumlah tempat kadang mungkin event seminggu sekali, terus ada juga yang semacam kios menjual pakaian bekas impor itu Pak. Ya, itu larangannya memang sudah jelas, tetapi yang terjadi di masyarakat itu kan fenomena ya. Fenomena. Kalau fenomena ini kan kita ngukur
kepantasan aja sebetulnya. Kalau kita berbicara kepantasan itu kan kembalinya kepada apa ya, norma sosial ya. Kalau orang itu mau bisanya cuma berusaha menjual itu, ya susah juga ngelarangnya ya. Sepanjang masih ada yang berminat, itu kan sepanjang itu juga ada yang menjualnya ya. Ini berlaku murni hukum pasar ya, di mana ada yang berminat, di situ ada yang menjual, atau sebaliknya, di situ ada yang menjual, maka yang berminat boleh jadi akan tertarik kan begitu. Tapi selama ini para pedagang itu tetap dalam pemantauan, Pak, ya? Artinya Ya dipantau saja sepanjang normal, tidak melakukan apa namanya, istilahnya itu mendustai konsumen lah. Barangnya layak aja, harganya juga layak, konsumen membeli dengan senang hati, ya apa salahnya ya. Jadi sepanjang tidak menimbulkan hal-hal negatif, kira itu ya normal aja. Dan memang masih ada di tempat kita ini beberapa tempat atau pada waktu-waktu tertentu orang menjual, orang sering menyebut apa itu namanya itu? thrifting, Pak. Thrift. Ya, Sekarang bahasanya itu, Pak. oh bahasanya itu ya. Padahal kan ini pakaian bekas impor itu. Iya, pakaian bekas impor. Nah itu kan sebetulnya minatnya masih ada gimana? Artinya pasarnya masih ada ya, walaupun dilarang. Memang agak dilema itu. Dilarang keras orang berjualan ya susah ya. Kan nggak ada yang dilanggar sebetulnya itu. Yang dilanggar ya cuma aturan itu bahwa tidak boleh mengimpor kan. Nah, sekarang kalau barang itu tetap ada, berarti kan ada yang mengimpor. Yang mengimpor itu kan pengusaha besar.